kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan sama-sama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tanpa musik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Semuanya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya. dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hidupku
teman-teman, jangan lupa bantu report aja how about kamu. Nanti ada tanggal 14 dan 28 Juni 2024 pukul 19.00 melalui Zoom-nya berbeda di bawah ini. See you and God bless you. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi hari ini kita di BSFK. Ya, puji Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh ikut lagi BSFK. Kami sudah memuji Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini boleh kami dengar dengan baik, tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya Miss mau tanya, siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Nah, ada yang pernah merasakan gempa bumi? Waktu beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di Surabaya itu pernah terjadi gempa bumi ya. Nah, waktu itu Miss pernah merasakan gempa bumi. Jadi waktu itu Miss di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya goyang-goyang. Nah, terus Miss bingung, kok mobilnya goyang? Akhirnya Miss itu keluar dari mobil. Nah, Miss lihat mobilnya bisa maju mundur gini ya. Nah, terus tidak lama kemudian banyak orang itu lari-lari semua, lari keluar dari gedung. Terus sambil teriak-teriak, gempa bumi gitu. Nah, waktu itu Miss merasakan, oh ternyata gini toh rasanya gempa bumi. Itu cuman efeknya gempa bumi, bukan sesungguhnya sudah goyang-goyang ya. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ini, kalau gempa bumi yang beneran itu jalanannya bisa pecah gitu ya. Jalanannya bisa terbagi dua. Ada yang sampai jalanannya lubang. Nah, ada yang lubang, ada yang karena jalanannya pecah sampai mobilnya tidak bisa lewat. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar ini. Kalau yang benar-benar gempa bumi, rumah-rumahnya roboh, jalanannya pecah, buminya terbelah, ya, buminya terbelah, terus bisa masuk ke dalam. Nah, itu sangat mengerikan sekali. Ternyata di Alkitab juga ada cerita tentang bumi ini pernah terbelah. Siapa yang pernah tahu ceritanya ini? Ada yang pernah tahu? Hari ini Miss mau menceritakan firman Tuhan tentang bumi terbelah. Ayatnya ada di Bilangan 16 ayat 1 sampai 33. Nah, kalian ini waktu liburan, kalian bisa baca firman Tuhan Bilangan 16 ayat 1 sampai 33. Di situ dikatakan pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Jadi waktu itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke Kanaan, ini ada Korah, Datan, dan Abiram. 3 orang ini, mereka ini marah sama Musa. Mereka berontak sama Musa. Jadi suatu hari si Korah ini datang ke Musa sambil bawa 250 pemimpin-pemimpin lainnya. Jadi Korah datang beserta dengan rombongannya, beserta dengan ini teman-temannya, 250 orang datang ke Musa. Dia berontak, marah sama Musa. Dia bilang, kenapa kok kamu memimpin bangsa ini gitu ya? Dikatakan mengapa kamu meninggikan diri di atas jemaat Tuhan. Jadi waktu itu Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tapi Korah ini nggak terima. Kenapa kok kamu yang memimpin bangsa ini? Kok kamu meninggikan dirimu gitu ya? Padahal Musa nggak pernah sekalipun
meninggikan dirinya untuk memimpin bangsa Israel. Karena Musa ini dipilih oleh Allah sendiri untuk memimpin bangsa Israel. Bukan Musa yang meninggikan dirinya. Nah, terus Korah ini marah sama Musa. Kemudian Musa bilang sama si Korah. Musanya bilang, dikatakan di sana besok pagi kita lihat kamu kasih persembahan, aku kasih persembahan. Nanti lihat siapa yang persembahannya ini diterima sama Tuhan. Gitu ya, Musa bilang sama si Korah. Musa bilang, kamu kan sudah jadi imam. Kamu kan orang Lewi, sudah boleh masuk ke kemah suci, sudah memberikan persembahan, boleh memberikan persembahan kepada Tuhan, sudah diangkat Tuhan jadi imam. Sekarang kok masih mau jadi imam lagi? Musa itu bilang seperti itu sama si Korah. Ya, Korahnya waktu itu terus Musa bilang besok pagi kita persembahkan persembahan. Nah, itu si Korah. Kemudian ada Datan dan Abiram. Datan dan Abiram ini juga marah-marah sama Musa. Dipanggillah si Datan dan Abiram. Ayo, sini Datan dan Abiram. Tapi Datan dan Abiramnya enggak mau datang sama Musa. Bilang sama orang yang nyuruh, enggak, aku enggak mau ketemu sama Musa. Musa itu apa? Katanya mau melepaskan kita dari Mesir menuju Kanaan. Apa? Buktinya sekarang kita sengsara di padang gurun, kita sengsara. Enakan waktu dulu di Mesir banyak sayurnya, banyak makanannya. Di sini apa? Di sini ini padang gurun. Musa itu bohong. Si Datan dan Abiram bilang gitu. Dia bilang, aku nggak mau ketemu sama Musa. Musa itu bohong. Katanya mau membawa kita ke tanah yang baik. Tapi buktinya mana? Buktinya kita malah ditaruh di padang gurun. Si Datan dan Abiram bilang begitu sama Musa. Akhirnya Musa ini sedih. Ya anak-anak ya. Musanya sedih. Musa bilang, ya sudah. Besok Korah, Datan dan Abiram datang semua. Kita mau lihat siapa sih yang dipilih sama Tuhan. Kamu atau aku, Musa. Tuhan itu lebih berkenan sama siapa? Lebih berkenan sama kamu atau sama aku? Kalau memang Musa ini tidak diutus sama Tuhan, ya Musa dihukum sama Tuhan. Tapi kalau memang Musa yang dipilih sama Tuhan, nanti lihat siapa yang dihukum sama Tuhan. Nah, besoknya ini datang pagi-pagi. Korah, Datan, Abiram, semua sama Musa, semua datang semua. Mereka kasih persembahan, ya. Mereka bawa persembahan sama Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman sama Musa, kamu pisahkan dirimu, jangan deket-deket sama rumahnya Korah, Datan, dan Abiram. Aku mau membinasakan orang-orang ini. Tuhan marah ya, Tuhan marah adik-adik. Karena apa? Karena orang-orang ini sudah memberontak sama Musa. Mereka sudah ngomong-ngomong, marah-marah sama Musa. Dan yang dilawan bukan cuma Musa, tapi mereka melawan Tuhan. Tuhan yang memilih Musa. Mereka lawan. Jadi Tuhan ini marah. Terus Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, yang salah ini cuma Korah, Datan, Abiram, sama 250 orang yang mengikuti mereka. Jadi yang nggak bersalah ini jangan dihukum juga. Terus Tuhan bilang sama bangsa Israel, jangan deket-deket sama rumahnya, kemahnya 3 orang ini tadi. Suruh minggir semua, suruh minggir. Jadi Musa bilang sama orang-orang itu, pisahkanlah dirimu dari perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. Pisahkanlah dirimu. Akhirnya bangsa Israel yang nggak ikut-ikutan, mereka memisahkan diri. Mereka menjauh dari perkemahannya 3 orang ini tadi ya. Nah, setelah itu Tuhan benar-benar menunjukkan siapa yang benar. Ya, siapa yang dibela. Musa orang yang benar. Musa dipilih Tuhan, Musa orang yang benar.
tiba-tiba bumi ini bisa terbelah jadi dua. Dan orang-orang yang tadi memberontak tadi, Korah, Datan, Abiram beserta dengan istrinya, anak-anaknya semua, pengikut-pengikutnya yang 250 itu juga dihukum sama Tuhan. Buminya terbelah jadi dua, mereka semua hidup-hidup masuk ke dalamnya bumi. Beserta dengan kemahnya semuanya masuk semua. Kemudian buminya tertutup langsung. Ya, wih, itu ngeri. Jadi kalau kalian ada di situ waktu itu, wah, betapa mengerikannya kejadian itu. Karena apa? Tuhan benar-benar marah. Tuhan benar-benar nggak suka sama orang-orang yang memberontak ini tadi. Buminya benar-benar terbelah dan mereka hidup-hidup masuk ke dalam bumi ini tadi, dan bumi ini tertutup lagi. Jadi orang-orang ini tadi hidup atau mati akhirnya? Mati, langsung dihukum Tuhan. Saat itu juga tertutup buminya dan semuanya mati. Semua kemahnya, juga anak istrinya, semuanya ikut dihukum sama Tuhan. Nah, kita mau belajar sama-sama dari cerita Alkitab ini, Korah, Datan, dan Abiram. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Itu ya. Nah, yang pertama kita mau lihat sama-sama. Si Korah ini tidak puas. Dikatakan di ayatnya itu, kamu kan sudah jadi imam. Kamu sudah jadi imam Lewi. Kok masih kepingin jadi pemimpinnya bangsa Israel? Sudah dikasih jabatan sama Tuhan, orang-orang Lewi itu boleh orang Lewi itu diangkat Tuhan sebagai imam. Jadi orang yang keturunannya Lewi, semuanya yang Lewi ini secara otomatis mereka jadi imam. Tapi mereka tidak terima, tidak puas. Aku nggak mau cuma jadi imam. Aku kepingin jadi pemimpinnya bangsa Israel. Si Korah ini tidak pernah puas. Nggak mau. Kalau sudah, oh ya aku sudah jadi imam. Aku sudah bisa masuk ke kemah suci. Bisa melayani Tuhan. Nggak mau. Korah ini tidak puas. Kepingin apa? Kepingin jadi pemimpinnya bangsa Israel. Korah ini sombong, nggak pernah puas. Ya, jadi kita mau belajar di sini, anak-anak. Kita mau bersyukur dengan segala apa yang ada, yang kita punya. Jadi misalnya anak-anak di sini punya tas warna pink, ya, sudah punya tas warna pink, sudah punya tas warna biru, masih minta sama mamanya, papanya, minta tas yang warna hijau. Sambil marah-marah, sambil nangis-nangis. Mamanya kalau bilang, kan sudah punya tas, di rumah sudah ada tas. Nggak mau, aku mau yang warna hijau. Aku belum punya yang warna hijau. Kan sudah punya, di rumah ada yang pink, ada yang biru. Nggak mau, pokoknya aku mau minta yang warna hijau. Sambil di mall, mungkin di mall sambil marah-marah, sambil nangis, sambil teriak-teriak, sambil kakinya hentak-hentak. Pokoknya aku minta yang warna hijau, aku belum punya warna hijau, aku mau yang warna hijau. Gitu. Nah, kira-kira sifat seperti ini baik enggak? Anak-anak pasti tahu hal yang seperti ini pasti Tuhan enggak berkenan. Sudah punya 2 tas warna pink, warna biru, masih bagus semua. Masih bagus, masih bisa dipakai. Marah-marah sama mamanya, sama papanya, maksa-maksa minta tas yang warna hijau sambil marah-marah. Ya, mungkin ada yang laki-laki, anak-anak yang laki sudah punya mainan mobil-mobilan, ada yang warna merah, ada yang warna biru. Nanti jalan-jalan terus lihat ada mobil yang bisa jalan. Marah minta mamanya, golong-golong di lantainya mall. Ya, putar-putar gini, golong-golong. Aku mau, pokoknya aku mau mobil itu, Ma. Aku mau mobil itu, Ma. Aku belikan mainan itu, Ma. Mamanya dipegang-pegang, ditarik-tarik. Pokoknya kalau tidak dibelikan, aku nggak mau pulang, Ma. Aku nggak mau pulang. Gitu ya, mamanya bilang nanti
nggak beli sekarang. Pokoknya aku nggak mau pulang, aku mau dibelikan mobil ini, sambil nangis-nangis marah-marah. Padahal sudah punya 2 mobil mainan, masih maksa minta mobil mainan yang lain. Jadi anak-anak di sini kita mau belajar sama-sama, ya. Nis juga mau belajar sama-sama. Kita mau puas dengan segala apa yang kita miliki. Loh, Miss, boleh nggak kita minta sesuatu? Boleh minta sesuatu. Di Alkitab malah Tuhan itu ajarkan. Di Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Tuhan sendiri ajarkan sama kita, mintalah. Minta, boleh, minta. Tapi minta apa yang kalian perlukan. Minta dengan cara yang baik. Kalau misalnya jalan-jalan, kepingin sesuatu, minta sama papa mama. Mama, aku pengen beli sepatu, misalnya. Sepatuku sudah rusak, maka papa mamanya pasti akan memberi yang terbaik buat kalian. Kalau mungkin saat itu kalian nggak bisa beli, mungkin papa mamanya lagi, nanti ya bulan depan kita beli sepatu. Apa reaksi kalian? Marah-marah seperti si Kora ini, nggak mau, pokoknya hari ini aku harus beli sepatu. Sepatuku sudah rusak pokoknya hari ini. Atau kalian, oh ya Pak, nah tunggulah bulan depan. Ya, jadi yang terlebih lagi, mintalah sama siapa? Sama Tuhan. Kalian bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kepengen sepatu, gitu ya. Pengen sepatu, kasih berkat buat papa mamaku supaya bisa belikan aku sepatu yang baru. Kalian boleh meminta, boleh minta, tapi ingat apa yang kalian minta itu benar-benar apa yang kalian perlukan. Ya, jadi dan mintanya nggak boleh sambil marah-marah. Mintanya dengan baik-baik. Kalau orang tua bilang nanti ya bulan depan atau nanti sebentar lagi, kalian harus bisa tahan diri kalian. Yang kedua, kita mau belajar. Yang tadi ada Korah. Yang kedua ada Datan dan Abiram. Abiram dan Datan ini tidak bersyukur. Ngomel terus sama Musa. Dia bilang, apa katanya mau masuk ke negeri yang baik, ke tanah. Mana ini buktinya? Aku di padang gurun, nggak enak, di sini panas, makan mana terus, nggak ada daging, nggak ada apa-apa. Bahasa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka ngomel, bangsa yang keras kepala, ya, seperti Datan dan Abiram yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengucap syukur, selalu terus ngomel. Dan Tuhan itu nggak suka sama orang-orang yang ngomel, yang nggak bersyukur ini. Jadi mungkin di rumah sudah ada telur, sudah ada ayam goreng. Wah, kalau lihat ayam goreng ini jadi lapar ya, anak-anak ya. Wah, ayamnya kelihatannya, wih, gitu ya. Nah, sudah ada telur, sudah ada ayam goreng, masih minta apa sama mamanya? Aku nggak mau, Mak. Mau sok makan ayam goreng terus, masak telur terus, Mak. Aku mau minta pizza, Mak. Nah, sambil nangis. Kalian lihat nih mukanya, nangis sambil minta pizza. Tidak bersyukur, padahal di rumah mamanya sudah masak capek-capek, sudah masak ayam goreng yang enak, sudah dimasakkan telur. Ya, mungkin ada lauk-lauk yang lain, ada ikan-ikan yang lain buat kalian makan. Masih nggak bersyukur, masih kepingin makan yang lain. Banyak hal yang kalian bisa syukuri. Kalau kalian ada sampai hari ini, dengan segala apa yang kalian punya, kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih nafas, kalian bisa jalan, bisa lari-lari, bisa bermain, bisa menikmati liburan sekolah. Kita mau sama-sama bersyukur. Yang pasti Tuhan itu Tuhan yang baik. Itu
alasan kenapa kita harus bersyukur setiap hari, karena Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Jadi kita mau sama-sama belajar gitu ya, belajar untuk bersyukur. Yang ketiga, marah-marah dan melawan Tuhan. Ya, seperti tadi si Korah, Datan, dan Abiram ini, mereka berontak. Berontaknya sama Musa. Mereka nggak cuma berontak sama Musa, tapi berontak sama Tuhan yang memilih Musa. Seperti ini digambar, marah-marah sama orang tuanya. Mungkin kalian nggak berontak secara langsung gitu ya, nggak marah-marah sama pemimpin rohani. Tapi kalian kalau minta sesuatu sama papa mamanya, mintanya sambil marah-marah. Jadi terus marah-marah sama Tuhan. Tuhan ini apa? Aku sudah berdoa. Masa aku pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa juga doaku nggak dijawab-jawab. Ada yang merasa seperti itu, marah sama Tuhan karena doanya mungkin belum dijawab sama Tuhan. Ada yang seperti itu? Ya, jangan jadi seperti Korah, Datan, dan Abiram yang marah sama Tuhan, yang marah sama orang tua, yang minta sesuatu kalau nggak dikasih marah-marah, nangis-nangis, gulung-gulung, memberontak. Ya, kita mau sama-sama belajar. Ya, kalau Tuhan sudah marah, ya sudah lihat kita ini, anakku ini ya ternyata ya marah-marah sama aku, nanti bisa dihukum seperti 3 orang ini tadi. Bumi terbelah jadi 2, masuk hidup-hidup langsung ditutup. Mungkin zaman sekarang nggak ekstrim seperti itu ya, buminya terbelah terus masuk ditutup lagi. Nggak, mungkin Tuhan hukum kita dengan cara yang lain. Tuhan ingatkan kita dengan cara yang lain. Sebelum Tuhan ingatkan kita, sebelum Tuhan hukum kita, selentik kita mau berubah. Kita mau sama-sama berubah, ya, berubah jadi anak Tuhan yang lebih baik, yang mau bersyukur, yang mau merasa puas dengan segala yang kita miliki, ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, jangan seperti Korah, Datan, dan Abiram, ya, yang suka memberontak sama Tuhan gitu ya. Kita mau sama-sama merasa puas gitu ya. Di gambarnya kalian lihat ini, sudah makan kenyang, wah puji Tuhan, perutnya dipegang, wih puji Tuhan, aku sudah makan hari ini kenyang, meskipun lauknya cuman tahu tempe ikan goreng misalnya, wah puji Tuhan aku sudah makan kenyang. Atau yang sebelahnya, wih aku bersyukur karena Tuhan baik, aku hari ini bangun dengan kondisi yang sehat, tidak sakit. Nah, kita mau sama-sama seperti gambar ini, kalian lihat. Ya, jadi kalau setelah makan bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Bangun pagi bersyukur sama Tuhan. Punya apa yang kalian miliki, bersyukur, puas dengan segala apa yang ada. Ya, di Mazmur 107 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, anak-anak semua di sini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Miss juga belajar sama-sama. Kita mau merasa puas ya dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita mau sama-sama bersyukur sama Tuhan dalam segala keadaan apapun. Diberkati, mungkin kalian waktu sakit, kalian juga harus bersyukur sama Tuhan. Meskipun kalau Miss sakit, Miss juga belajar untuk bersyukur sama Tuhan. Tuhan, meskipun aku sakit, aku mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih pelihara sampai hari ini, gitu ya. Yang ketiga, kita nggak mau marah-marah, kita nggak mau berontak sama orang tua, sama papa mama, terlebih sama Tuhan. Ya, kita mau diingatkan sama-sama hari ini firman Tuhan tentang Korah, Datan, dan Abiram. Jadi kita mau sama-sama belajar bersyukur sama Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Jadi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak henti-hentinya kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan anak-anak, kita sedang menyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita mau akhiri, kita mau doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, menjadi anak-anak yang merasa puas dengan segala apa yang kami miliki saat ini. Kami juga mau belajar lebih bersyukur Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah Kau sediakan buat kami. Kami juga mau belajar untuk kami tidak gampang marah, tidak gampang memberontak terhadap orang tua, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik, jadikan anak-anak yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini.
Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Biarlah berkat-Mu ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi minggu depan di kesempatan PSFK selanjutnya. Bye-bye. God bless you all.